Halo guys, waktunya kita review novel lagi. Jadi setelah video-video kemarin sudah aku review, yaitu novel serial anak Nusantara, dan ada juga beberapa novel yang memang ceritanya tuh sendiri gitu. Jadi kali ini kita akan masuk ke serial aksi. Nah, serial aksi ini juga bagus banget ya guys. Jadi memang benar-benar serial aksi ini itu seru sih menurutku, karena dia memang di dalam bukunya itu diceritakan kayak menggambarkannya itu dapat banget gitu, apalagi scan waktu kelai-kelainya itu sumpah dapet banget deh pokoknya. Nah, terus hari ini aku mau review novel Pulang gitu. Nih, ini juga termasuk novel pertamaku, karena kalian bisa lihat guys, udah kuning-kuning. Nah, sudah lama, dan ini covernya juga sekarang nggak kayak gini, covernya udah diganti jadi terbaru. Terus sebenarnya yang pertama itu bukan Pulang, ada dua novel sebelumnya, Negeri Para Berdebah sama Negeri di Ujung Tanduk. Tapi aku pertama bacanya itu baca ini langsung, jadi aku awalnya nggak tahu kalau ternyata Negeri Para Berdebah sama Negeri di Ujung Tanduk itu satu gitu novelnya, kayak nyambung sama ini. Terus kalau misalnya baca ini pertama, nyambung juga sih. Nah, jadi novel Pulang ini, kalau aku bilang juga dia tuh agak berbobot gitu ya, kayak agak susah dimengerti, karena di dalam novel ini tuh dia menceritakan tentang shadow economy. Jadi shadow economy itu kayak ekonomi di bawah bayangan, seperti kalimatnya shadow economy yang berjalan di bawah bayangan, jadi tidak ada orang yang tahu. Jadi kayak sebenarnya dia bisnis atau apa ya nyebutnya, bisa disebut bisnis ilegal mungkin ya, tapi karena ini cerita buku, jadi ya legal-legal aja gitu. Walaupun sebenarnya kalau misalnya di dunia nyata itu pas shadow economy itu ilegal. Jadi di sini ceritakan kalau shadow economy itu ada 8 keluarga. Jadi kayak model bisnis gelap gitu nah. Jadi kayak mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Nah, tapi sebenarnya bukan itu. Di sini menceritakan tentang seorang anak bernama Bujang yang dulunya tinggal di pedalaman hutan Sumatera, tapi kemudian hidupnya berubah ketika dia menemukan jati dirinya. Jadi Bujang itu adalah anak seorang jagal di Sumatera, daerah Sumatera. Dia keturunan jagal tuh kayak preman di daerah Sumatera. Tapi uniknya ibunya adalah keturunan seorang kiai, seorang ulama di daerahnya. Jadi orang tua Bujang itu sangat bertolak belakang. Nah, cerita awalnya itu adalah ketika bapaknya Bujang itu dia kerja bersama keluarga shadow economy, namanya keluarga Tong. Dia kerja lah bahasanya, jadi tukang pukul, jadi kepala tukang pukulnya di kota. Nah, sementara itu ibunya adalah anak ustadz, anak kiai gitu ya. Jadi kayak bertolak belakang. Pokoknya banyak deh konfliknya di buku ini. Mulai dari ibunya Bujang, orang tua Bujang yang tidak direstui oleh keluarganya. Terus ada kejadian ketika Bujang akhirnya dibawa ke kota, yang dia selama 15 tahun dia hidup di dalam hutan. Saya nggak dalam hutan sih, kayak pedalaman gitu kan, desa yang tidak tahu apa-apa. Bahkan dia tuh nggak sekolah guys, sudah 15 tahun itu kan udah hitungannya udah SMP kan, lulus SMP, dia nggak sekolah. Jadi ada drama ketika akhirnya Bujang dibawa oleh Tauke Besar untuk ke markas keluarga Tong, dan akhirnya Bujang itu menjadi orang guys, dia menjadi orang yang sukses, dia menjadi penyelesai konflik tingkat tinggi di keluarga Tong. Dan cerita ini, buku ini bukan cuma satu ya, masih banyak buku lainnya. Untuk saat ini novel serial aksi ini ada 6. Terakhir itu adalah Tanah Para Bandit, ada 6 buku, sudah sama ini Negeri Para Berdebah sama Negeri di Ujung Tanduk.
Untuk sekarang lagi proses menulis, mungkin kayaknya lagi diproses ya. Setelahnya Tanah Para Bandit itu bandit-bandit berkelas. Nah, buku ini juga yang aku suka, kan dia tentang kehidupan guys. Sebuah kisah tentang perjalanan pulang melalui pertarungan demi pertarungan, kesedihan demi kesedihan, untuk memeluk erat semua kebencian dan rasa sakit pulang. Novel ini itu terbit pada tahun 2015, jadi memang termasuk novel yang awal-awal ya, awal-awal kayak Rindu Tentang Kamu, dan pokoknya angkatannya itu deh dia. Nah, kalau kalian penasaran, kalian juga harus baca, karena ini juga recommended banget. Selain serial Anak Nusantara, aku juga suka ini, serial Aksinya Terelie. Nah, kalau misalnya kalian mau baca buku, ingat jangan beli buku bajakan. Kalau misalnya memang kalian gak mampu beli, gak ada uang gitu, bisa minjam gitu di perpustakaan, atau di Perpustakaan Nasional IPUSNAS, itu ada aplikasinya guys, kita bisa pinjam buku bentuk digital di situ. Makanya jangan sampai beli buku bajakan. Mungkin cukup sekian, sampai bertemu di review novel selanjutnya. Bye.